Jangankan buat orang lain, buat anak, buat keluarga, buat istri ya, buat saya sendiri ya Iya. sebagai penyandang lumpuhnya itu merasa tidak ada manfaatnya. Bapak berusaha memegang pensil, belajar lagi dari nol, membuat garis, garis miring, garis datar, garis vertikal, Iya. akhirnya bisa membuat garis lengkung. Akhirnya ya. Iya. Oke. Seperti contoh gambar ini adalah korban-korban sketsa terapi. Ini korban-korban sketsa terapi. Yang dijadikan obat buat Oh, jadi obat Bapak ini ya. Korban-korban sketsa terapi. Oh. Yang paling berkesan menggambar siapa, Pak? menggambar Kang Olay. Waduh, kok menggambar saya? Waduh. Karena ini ekspresinya lain ya. Ekspresinya lain. Ekspresinya lain ya. Kenapa saya? Ekspresinya kayak gitu ya? Kenapa ya? Ya Allah. Saya sempat melukis mereka semua kan. Langsung. Iya. Oke. Melukis Pak SBY-nya, melukis Ibu Ani-nya, melukis Pak AHY-nya, sama Pak Ibas gitu ya. Jadi semuanya alhamdulillah sudah. Tepuk tangan dulu dong, guys. Ini mah Pride Garut Pride langsung diundang sama Pak SBY. Bahwa manusia itu bisa menjadi dokter untuk dirinya sendiri. Itu Iya, puncak dari perjalanan sketsa terapi itu begitu. Oke, puncak dari perjalanan sketsa terapinya itu gitu adalah ya, bukan puncak karya gitu iya, iya, tapi puncak perjalanan ya. Puncak perjalanannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar warginet? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya hari ini saya sangat excited karena hari ini kita akan ngobrol panjang juga. Buat warginet, hari ini jangan kemana-mana, pantengin terus layar karena kita akan mendapatkan insight baru tentunya. Dan buat warginet, jangan pernah bosan-bosan terus untuk menyaksikan episode-episode kita. Nah, seperti biasa, sebelum dimulai, pantun dulu. belum. Biasa dicakap ya. Oke. Kita akan pantun dulu. Jalan-jalan naik kapal jet. Cakep. Nah, emang udah capek. Emang kru tuh udah capek di Suara Garut emang kerja dari pagi jadi capek ya. Konsentrasinya. Kita ulang, oke? Jalan-jalan naik kapal jet. Cakep. Jangan lupa mampir ke Cakrabuana. Tetap standby para warginet karena kita kedatangan Kang Yana. Tepuk tangan. Apa kabar Akang, sehat? Alhamdulillah. Oke, warginet udah di-spill dari awal nih. Kang Yana ini udah pegang alat dan dari tadi dia udah mulai coret-coret. Berarti nanti kemungkinan akan ada karya pada hari ini di meja podcast Suara Garut. Betul, Kang? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah ya. Oke. Ya. Nah, buat warginet untuk podcast hari ini nanti Kang Yana sambil ngobrol akan sambil menggambar juga. Tapi mungkin akan sedikit boleh diperkenalkan terlebih dahulu, Kang. Halo, assalamualaikum. Saya Desrayana, pelukis sketsa wajah sketsa terapi ya. Asli Garut ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga sudah diulem ya sama Suara Garut ya. Alhamdulillah itu hal yang luar biasa buat saya ya, terutama buat memperkenalkan apa itu sketsa terapi. Nah, itu sketsa terapi. Oke, warginet. Ini kalau kita lihat di brief hari ini ya, saya selaku host, ini ada sketsa terapi menggambar rasa dan juga cerita. Dari pensil ke jiwa, sketsa sebagai terapi dan juga warisan. Ini kalau boleh tahu nih Kang, ini ngomongin soal sketsa terapi. Ini tuh mungkin masih banyak yang awam warginet tuh. Betul. Karena tadi juga saya di awal sempat ketika ketemu, wah ini Akang pelukis kata saya. Tapi kata Akang, ini saya sketsa terapi katanya. Mungkin boleh dijelaskan sedikit, Kang? Insya Allah ya, insya Allah. Saya terutama punya misi pribadi ya. Apa itu sketsa terapi? Soalnya hal nama aja itu bisa membuat orang penasaran ya. Betul. Antara menerapi orang lain, menerapi satu penyakit dengan menerapi diri sendiri. Betul. Apalagi ini dengan terapi dengan seni gitu ya. Oke. Mudah-mudahan saya bisa menjelaskannya ya, bahwa sketsa terapi itu adalah proses perjalanan kreatif ya
membuat sketsa wajah, sketsa terapi untuk terapi. Oke. Terapi apa? Terapi hemiparesidextra. Nah, itu apa, Kang? Tuh. Hemiparesidextra itu adalah istilah medis ya, yang kalau tidak salah disebutkan bahwa hemiparesidextra itu adalah kelumpuhan anggota badan sebelah kanan. Sebelah kanan. Kalau ya. sebelah kiri beda lagi. Beda lagi namanya. Nah, jadi ketika tahun 2015 ya, saya itu diberi amanah satu penyakit, yaitu kelumpuhan, Kang. Oke. Kelumpuhan ya. Kelumpuhan tangan dan kaki sebelah kanan. 2015 kan? 2015 itu. Oke. Iya. Tapi selama awal dari mengalami kelumpuhan itu sempat down ya, antara 1 bulan sampai 6 bulan lah. Punten, Yuswa seberapa kamu ukur, Kang? Waktu Aduh, Yuswa lupa lagi saya waktu itu ya, pokoknya sekarang hampir masuk 70-an. Oh, sekarang hampir masuk 70-an. Oke. Ya berarti diambil 10 ya, tahun ke belakang. 60-an ya, berarti 60-an. 60-an ya itu kan. Oke. Nah, tapi selama menyandang istilah lumpuh itu, Bapak merasa bahwa hidup itu tidak ada manfaatnya. Oke. Jangankan buat orang lain, buat anak, buat keluarga, buat istri ya, buat saya sendiri ya sebagai penyandang lumpuhnya itu merasa tidak ada manfaatnya. Iya, pasti. Dalam satu kalau gayanya itu perenungan ya. Iya. Dalam satu perenungan bahwa saya harus bergerak, harus bisa bergerak. Dan teringat pada waktu itu hobi saya yaitu senang menggambar, kan. Senang menggambar, makanya dimulailah gitu ya proses bagaimana supaya bisa menggambar, terutama bisa memegang alat gambar dulu, Kang. Oh iya, karena itu tantangan baru ya, Kang. Betul, karena pada saat kita lumpuh itu kita tidak bisa bergerak, beraktivitas apa-apa ya. Ya Bapak ngusahain memegang pensil, Kang. Awalnya memegang pensil, punya anak tuh yang ada di meja, kemudian berusaha dalam hati dulu, Kang. Dalam hati dulu bahwa saya bisa bergerak, saya bisa memegang pensil. Mindsetnya dulu ya, Kang. Alhamdulillah, betul. Terutama mindset ya. Mindset, kalau mindsetnya tidak dilahirkan oleh diri sendiri, orang lain itu tidak mungkin bisa memotivasi kita. Betul, sepakat. Motivasi kita, makanya pada waktu itu spontanitas ya, Bapak berusaha memegang pensil, belajar lagi dari nol, membuat garis miring, garis datar, garis vertikal. Akhirnya bisa membuat garis lengkung. Akhirnya ya. Iya. Dan hasilnya apa? Ya Bapak punya gagasan, nggak ada salahnya kalau berusaha membuat sketsa wajah. Oke. Itu awal mulanya. Awalnya di sana ya, Kang. Dari waktu itu terkena penyakit dan akhirnya sempat merasa down karena waduh ini kayak gak ngapa-ngapain nih. Gak manfaat itu. Iya. Nah, terus sempat tadi sempat saya tanya juga. Nah, itu apakah Akang itu sketsa terapi itu dikenalkan oleh contoh pihak medis atau apa, atau gimana nih sampai akhirnya ada sketsa terapi ini? Oh enggak itu natural aja dari dalam ya, dari dalam diri. Itu yang menarik warginet. Ternyata sketsa terapi ini Kang Yana itu menemukan dan justru motivasi dari diri sendiri ya, Kang ya? Betul. Tidak juga ya. Awalnya langsung menemukan nama sketsa terapi, tidak, Kang. Tapi ada motivasinya lahirnya dari diri sendiri. Karena saya tidak membayangkan bahwa itu terapi buat saya sendiri ya. Terapi. Cuman setelah memposting di Facebook, membuat wajah-wajah pertemanan, saya dapat motivasi dari teman-teman Facebook itu kayak hebat, keren, luar biasa. Itu jadi motivasi ya buat saya pribadi pada waktu itu, dan merasakan bahwa apresiasi dari orang lain buat kita itu adalah obat yang paling dahsyat, kan. Paling hebat lah dibandingkan obat-obat yang ada. Terasa banget ya berarti, Kang ya. Betul, jadi timbul semangat. Bikin lagi, pada akhirnya setelah dihitung-hitung kok saya dapat 300 wajah dalam 1 bulan. Ini 1 bulan 300 wajah. Dalam 1 wajah.
Dan yang luar biasa, saya merasakan ada perubahan pada tangan kan. Nah, itu berapa Saya lama bisa Kang? bergerak ringan gitu ya, Iya. tidak berat lagi. Dari 2015 itu kan katakan itu masih belum bisa Betul, gerak gitu. betul. Berarti udah mulai sedikit-sedikitnya itu apa setahun setelahnya atau itu Akhir 2015 Ya. itu mulai aktivitas kan, membuat gambar. Jadi proses terapinya itu kurang lebih 1 bulan lah. Oh, 1 Setelah bulan. saya mendapatkan 300 wajah itu, kemudian merasakan ada perubahan pada tangan. Oke, udah mulai bisa gambar, Pak. Betul, mulai dari sana memakailah nama sketsa terapi kan. Iya. Karena saya berhutang budi pada karya gitu ya, pada Iya. proses pembuatan sketsa itu, maka saya menamakan karya saya itu sketsa terapi. Mantap. Tepuk tangan dulu, teman-teman. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Ini warganet buat warganet semua. Jadi ini kita belum panjang tapi udah kita dapat beberapa amanat tadi, beberapa insight bahwasanya terkadang ketika kita berada di titik down itu mindset itu sangat penting sekali, karena mindset dari diri kita itu yang bisa menimbulkan kita untuk bisa kembali membuka jalan untuk ayo kita bisa, pasti bisa. Tadi Kang Yana juga di 2015 udah sempat down karena ada kelumpuhan di bagian tubuh sebelah kanan, tapi karena mencoba sedikit-sedikit menggambar, alhamdulillah 300 wajah dalam 1 bulan ya. Harinya aja ada 30, ini yang gambarnya 300 ini. Iya. 1 jadi bulan Kang ya. Kalau dihitung berapa Kang? 1 bulan menghasilkan karya 300. Berarti ya. satu per harinya 10 itu tuh. 10 kan. 10 karya ya. Betul itu Kang. Jadi dari mulai sana Bapak meniatkan ya ke diri sendiri bahwa saya harus menghasilkan karya minimal 1 wajah per hari. Oke. Seperti minum obat kan. Seperti minum obat ya Seperti jatuhnya. minum obat. Berarti ini menggambar udah jadi kebutuhan guys ya. Udah jadi kebutuhan ini mah. Oke. Menarik sekali. Ini kita akan ulik lagi lebih dalam warganet, karena ini Kang Yana ini kalau menurut saya ini seniman, tapi ya beliau dari tadi juga selalu menolak disebut seniman ya. Tapi karena seniman ini adalah bentuk apresiasi dari masyarakat kepada para pelaku yang memiliki karya, dan salah satu karyanya mungkin hari ini ada gambar dari Pak Haji Rizky di sini. Ini gambar dari Kang Yana. Pak Haji Rizky ini Bapak bos kita semua ya. Ini teman-teman ya. Salam buat Pak Haji ya. Iya, salam buat Pak Haji dari Kang Yana. Ini ada Teh Dea juga. Ini Teh Dea ini leader kita di Suara Garut ini. Ada tuh di belakang ini, kamera bisa switch ke sini enggak? Nanti ini gambar Teh Dea juga ada. Kalau boleh komen kan, seperti contoh gambar ini adalah korban-korban sketsa terapi. Ini korban-korban sketsa terapi. Yang dijadikan obat. Oh, jadi obat Bapak ini ya. Korban-korban sketsa terapi. Oke. Tapi Teh Dea ini kan wajahnya digambar. Bagaimana Teh Dea responnya Teh Dea? Apakah mirip banget gitu atau gimana? Terharu. Kenapa terharu? Baru ada yang gambarin ya? Ya betul. Ini yang saya katakan bahwa apresiasi dari orang lain itu obat paling dahsyat kan. Karena meskipun terharu sekali, hebat atau apa, itu adalah menimbulkan semangat kan, motivasi gitu. Berstimulus ya Kang ya. Iya betul. Dan saya menyarankan juga ke saudara-saudara saya, teman-teman saya yang sedang mengalami penyakit yang sama, atau penyakit hati, penyakit jiwa ya, pokoknya beraktivitas terus. Menurut hobi dan kesenangan masing-masing kan. Karena pada dasarnya manusia itu bisa menjadi dokter untuk dirinya sendiri. Kan? Betul kan? Kalau sekarang kan kita berobat mahal apa gimana. Nah, dengan mengobati diri sendiri, dengan melakukan aktivitas yang menyenangkan, menggembirakan, membahagiakan, itu adalah obat yang paling hebat. Betul. Tadi kalau Akang tadi katanya termotivasi dari apa, binatang? Dari binatang ya. Kenapa tuh Kang, boleh ceritain kenapa? Bapak melihat seekor kucing yang kena musibah apa gimana gitu ya, luka-luka, dan saya perhatikan gitu ya, kok bisa mengobati diri sendiri gitu ya. Dari mulai bohak-bohak ya, luka-luka itu. Betul. Dia jilatin, dia obatin sendiri, akhirnya sembuh kan. Nah masa manusia nggak bisa gitu. Betul kan? Ya. Nah, secara kodrat kita lebih dari binatang ya, mungkin bisa. Ilhamnya dari sana atau gimana, tahu lah, pokoknya itu skenario Allah aja kan. Iya betul. Skenario Allah.
Oke, jadi ini emang kalau kita ngobrol lebih dalam nih ya, kita penasaran juga sih sebetulnya apa setelah Akang melaksanakan sketsa terapi ini berarti untuk sekarang bagian tubuh alhamdulillah Kang sudah full kembali sehat. Alhamdulillah sudah ada kemajuan meskipun agak berat-berat sedikit ya, Ya. yang sebelah kanan itu. Oke. Tapi tetap berusaha buat beraktivitas Kang, beraktivitas ya, beraktivitas mandiri Kang, mandiri. Jadi saya mencoba sekedar membuat kopi aja itu sendiri Kang. Oke, membuat kopi aja sendiri. Kemudian kalau belanja alat-alat gambar sendiri Kang. Kena motor. Betul, karena Oke. motor Kang gitu. Jadi berusaha hidup mandiri lah. Dengan hidup mandiri itu kita tidak mempunyai ketergantungan ke orang lain. Betul, Jadi kita betul, bisa betul. bergerak bebas. Iya, benar. Jadi itu jadi obat ya Kang, jadi Betul, obat banget betul, ya dari diri sendiri, mindset dan lain sebagainya. Nah, ini kita ngomongin soal sketsa terapi. Ini biasanya Kang kalau Akang gambar nih, perasaan atau emosi seperti apa sih yang paling sering diungkapkan dalam gambar-gambar ini? Biasanya. Emosi yang ditujukan ke hal negatif ya, yaitu buat mengejar kemiripan ya, kemiripan dari objek itu sendiri Kang. Emosinya saya tumpahkan ke sana. Oke. Gitu ya. Kemudian kalau misalnya emosi negatifnya ya lupakan aja Kang. Oke. Karena dengan menggambar itu lupa segalanya. Oke. Dengan menggambar lupa ya segala. Betul. Oke. Kalau masalah emosi jiwa, emosi hati, emosi apa itu insya Allah dengan beraktivitas hal yang menyenangkan diri itu akan hilang. Mudah-mudahan ya. Oke, itu kalau ngomongin emosi. Nah, kalau ngomongin ini Kang, teknik yang Akang biasa gunakan dalam menggambar ini kayak gimana Kang? Sketsa terapi itu punya teknik tersendiri ya Kang ya. Oh, ada. Tidak berbeda dengan teknik-teknik konvensional yang lain Oke. gitu ya, karena cara menggambar dan meletakkan alat-alat gambar juga berbeda gitu ya. Gimana tuh Kang? Boleh Ya, mungkin jadi jelasin sedikit. kalau bisa ini Kang, ini yang dinamakan garis-garis terapi Kang. Oke. Garis-garis terapi. Itu garis-garis terapi ini berarti ya. yang Betul. bawah Kenapa miring-miring? Karena pada awal belajar menggambar itu ya, karena dalam keadaan lumpuh, jadi tidak bisa bergerak begini ini. Kang. Oh iya. Yang iya, akhirnya iya, si iya. tangan itu diseret Kang. Diseret ya. Diseret. Oh iya, makanya miring-miring gini ya. Betul, Oke. dari bawah kiri bawah ke kanan atas Kang. Oh. Ya makanya hasilnya miring-miring ini ya. Oke. Nah, jadi ini mungkin salah satu teknik sketsa terapi ya yang tidak biasa ya, yang secara konvensional nggak dilakukan Oke. oleh orang lain. Iya, gitu iya. ya. Tapi Nah, ini selalu jadi ini ya. Berarti mulai menggambarnya dari bawah ini Kang biasanya Kang. Enggak, kalau mulai menggambarnya tetap Kang dari komposisi ini Iya, ya, iya. dari yang proporsional dulu kita buat sket gini ya. Ya. Ya kayak gini lah, garis patah-patah gini. Oke, itu wajah saya ini ya. Garis Alhamdulillah oh ya. iya, ini baru sekian berapa persen ya ini. Waduh, tuh lihat kan. Ini saya digambarin nih, wajah saya digambarin ya. Betul. Dan gantengnya ini ngalahin ganteng asli nih. Ini Ini kan nggak mulai. apa-apa, boleh dibantu teman-teman. Ya. Nah, udah aman, udah aman. Nah, ini salah satu awal menggambar ini kita Oke. ini ya teknik-teknik menggambar ini sederhana aja, kita ngambil garis besarnya dulu. Nah kalau berbicara teknik kan banyak Kang, Betul. bisa teknik grid ya, bisa teknik apa namanya pakai skala itu Kang, Iya, iya, pakai iya. skala kemudian proyektor bisa gitu. Oh, oke. Buat orang-orang yang katanya tidak bisa menggambar, insya Allah bakal bisa dengan memilih salah satu teknik itu Kang, jangan khawatir ya. Oke. Saya sendiri bukan seniman, tidak bisa menggambar gitu ya. Iya. Tapi ketika berjalan di bidang art ini, Iya. berusaha bagaimana supaya bisa. Gitu. Oke, berarti kalau dari Akang sendiri sepakat gak kalau misalnya semua orang tuh sebetulnya bisa menggambar? Sepakat benar kan? Sepakat benar. Semua manusia itu bisa menggambar kan. Cuman masalah fokus ya, fokusnya aja yang Oh kurang. iya, gitu ya. fokus ya. Kalau difokuskan itu bisa semuanya. Kuncinya fokus ya teman-teman. Oke. Jadi semua orang bisa menggambar. Saya ya, Kang? sendiri tidak bisa menggambar awalnya kan. Awalnya Iya. tapi karena fokus, konsisten. Iya. Ya karena ada istilah bisa karena biasa gitu. Bisa karena biasa. Alhamdulillah ya. Terus saya sempat kepo-kepoin juga Kang. Saya sempat kepoin Instagramnya Kang. Ternyata
bukan cuman wajah saya sama Teh Dea yang digambar, beberapa tokoh-tokoh juga pernah sempat Akang gambar ya. Alhamdulillah. Kayak Pak SBY Alhamdulillah. gitu dan lain-lainnya. Terus sempat mendapatkan apresiasi juga. Nah, penasaran nih Pak, dari sekian banyak wajah yang digambar, yang paling berkesan menggambar siapa Pak? Menggambar Kang Olay. Waduh, kok menggambar saya? Waduh. Karena ini ekspresinya lain ya. Ekspresinya lain. Ekspresinya lain ya. Kenapa saya? Ekspresinya kayak gitu ya? Kenapa ya? Ya Allah. Betul, ekspresinya lain, saya harus bisa menangkap emosi dari Kang Olay itu sendiri. Makanya selama menghasilkan ribuan sketsa, Iya. ini yang paling istimewa. Yang paling istimewa itu sebetulnya secara emosi saya itu cari cewek Pak itu Pak. Oh, iya. Ngeceng Pak. Nggak tahu nih, emosinya lain kan ya. Lagi ngeceng Pak itu Pak, ngeceng. Oke, sangat paling kehormatan sekali ya bagi saya pribadi digambar sama Kang Yana nih. Karena dan nanti bakal dipajang sama saya Kang di kamar, ini mah dipajang. Alhamdulillah. Karena wah, wajah saya nih gitu, ada di kertas gitu. Mantap gitu. Tapi selain gambar saya Kang, ini mah Kang, kira-kira yang paling berkesan ada gak gambar-gambar siapa atau yang punya story tersendiri nih? Oh, yang ada Kang, ada. Saya terkesan dengan keluarga Pak SBY Kang. Nah, itu gimana tuh ceritanya, Karena- kenapa tiba-tiba keluarga PSBY? Motivasi yang luar biasa itu saya dapatkan dari momen itu Kang, dari Oh, momen oke. itu. Kenapa tuh? Kenapa ada momen Terutama apa? almarhum Ibu Ani ya. Iya, Beliau seorang ibu negara yang luar biasa Kang. Beliau punya medsos, beliau aktif di medsos, responsifnya bagus Kang. Oke. Ibu Ani itu berbeda dengan istri pejabat atau pejabat lah Iya, gitu iya, ya. iya, Kalau iya. misalnya mereka punya akun di privasi Iya, atau iya, iya. gimana, apalagi respon gitu ya. Kalau almarhum Ibu Ani itu berbeda Kang. Oh, merespon Dia juga respon sekali. gambar dari Akang Iya gitu ya? betul, buktinya ya. Iya. Sketsa terapi yang bukan apa-apa dia respon Kang. Iya. Dengan meskipun hanya dengan memberi lope Iya, ya gitu ya, iya. like gitu ya, menyukai Iya, iya. gitu kan. Ditambah kan PSBY-nya juga kan senang ngelukis juga nih ya Kang ya. Betul, Jadi emang betul. kayaknya dengan karya-karya seni rupa seperti itu seneng mungkin ya. Tapi sempat ada momentum bertemu gak atau karyanya sampai ke beliau? Alhamdulillah justru beliau mengundang dan pada tahun 2018 saya sempat melukis mereka semua Kang. Langsung. Iya, Oke. melukis Pak SBY-nya, melukis Ibu Ani-nya, melukis Pak AHY-nya sama Pak Ibas gitu ya. Jadi semuanya alhamdulillah Tepuk sudah. tangan dulu dong guys. Ini mah Pride Garut Pride langsung diundang sama Pak SBY gitu Iya. ya. Itu berarti Akang berangkat ke Jakarta waktu itu. Enggak, kebetulan waktu itu ada momen apa ya, Partai Demokrat itu Iya. kalau nggak salah waktu keliling Jawa ya, Oh. tur de Jawa itu Lagi ya. tour gitu. Nah, Iya. kebetulan saya lihat agendanya bakal melewati Garut, kemudian saya gambar Pak AHY, tiba-tiba Pak Ibu Ani memberi lope gitu ya, melaik ya. Iya. Setelah tahu Ibu Ani melaik itu kenapa nggak bikin Bu Ani? Saya Iya, bikin Bu sekalian aja. Ani sekalian. Iya, oke. Besoknya diposting, 10 menit kemudian masuk ke WA saya Bu Ani itu. Cepet banget ya responnya. Asistennya itu. Alhamdulillah. Dan tiba-tiba ya perjanjian lah diundang saya ke sana. Oke. Nah, jadi ketemunya itu di Garut, di hotel apa tuh yang di Cipanas itu. Oh, di hotel sana Ya, ketemunya. betul. Oke. Di Garut. Diundang langsung sama dari timnya Bu Ani gitu Bapak Betul, ya. betul. Oke, Pak AHY, Pak SBY, Ibu Ani udah di Sama Kang Bapak. Ibas. Sama Kang Ibasnya hebat. Tapi ada nggak wajah yang sampai hari ini Akang tuh wah saya pengen gambar ini nih suatu saat nanti? Ada nggak kira-kira Kang? Enggak. Kalau sketsa terapi itu tidak punya target-target begitu kan. Oh. Jadi inisiatifnya mendadak semua kan. Iya, saya pernah dapat. Kayak kemarin kan saya tidak membayangkan bakal bisa melukis Teh Dea, Iya, iya. kemudian Pak Haji, kemudian Kang. Iya, iya. Seperti itulah yang lainnya. Oke. Iya, jadi inisiatifnya ya. Oke. Saya tidak pernah mentargetan mau ini itu menjadi beban kan. Berhubung ini kan sketch terapi ya, proses terapi, jadi semuanya harus dilakukan dengan enjoy kan. Dengan enjoy ya. Tidak ada beban gitu. Nah, Kang, karena ini menggambar ini adalah bagian dari terapi yang akhirnya Akang inisiasi ya. Sehingga akhirnya membantu proses pemulihan dari badan sebelah kanan ya. Betul. Nah, itu
selama Akang ngegambarnya itu apa kuncinya? Apakah harus konsisten per harinya atau gimana? Tuh sampai akhirnya mulai tuh Ya, kayak sebulan itu udah mulai badan itu udah mulai kembali lagi fresh. tidak menjadi tidak menjadi keharusan, itu timbulnya dari mindset sendiri aja kan. Jadi memang harus berjalan begitu aja. Kalau misalnya saya mentarget ini harus begini, itu justru jadi beban buat diri sendiri ya. Gitu Oke, kan. betul. Tapi sejauh ini secara warna masih di hitam putih berarti Kang ya? Sengaja saya Sengaja memilih hitam hitam putih ya, tidak warna-warni gitu Oke, ya. Karena menurut saya itu hitam putih itu warna-warna sederhana kan. Warna-warna sederhana tapi udah Warna-warna sederhana, jujur ya. betul. Misterius. Misterius. Yang saya barusan misterius, tatapannya itu misterius saya barusan tuh. Ya, filosofisnya banyak hitam dan putih itu kan. Oke, tapi Akang sendiri kalau ngomongin soal warna hitam putih suka punya POV filosofis sendiri nggak? Warna hitam putih itu apa? Satu kan Apa? melambangkan kejujuran aja kan. Kejujuran. Jadi kejelasan, kejujuran. Jadi manusia itu harus duduk dalam posisi jelas kan. Hidup dalam posisi jelas, jangan abu-abu gitu ya. Oh, jangan abu-abu. Jangan warna-warni gitu ya. Mensla-mensla gitu ya. Oke. Itulah sederhana ya filosofisnya hitam putih itu. Hitam putih kejujurannya betul sepakat. Nah, biasanya Kang ini kita masuk nih ke pertanyaan di Tor. Nah, kalau di sini itu Akang kalau tipikal gambarnya ini harus kayak di ruangan atau kadang bisa ketika tiba-tiba menggambar di ruangan seperti ini atau harus ada ruangan khusus gitu. Kalau Enggak spesifik betul Kang, jadi di mana aja bisa. Di mana aja bisa ya. Cuman satu sketsa terapi itu membutuhkan meja kan. Pasti meja aja itu Karena ya. tekniknya itu di meja kan. Yang tadi ya yang digeser-geser itu ya. Tidak bisa on the spot melayang serta melayang gitu. Oke. Secara proses kreatif Kang ini menggambar dengan sketsa ini, apakah ada proses kreatif lain? Berapa lama nih biasanya? Berapa lama selesainya? Selesainya tidak punya ketentuan itu kan. Kadang-kadang bisa kalau lagi enak ya bisa seperempat jam, 20 menit, 1 minggu gitu ya dalam ini. Jadi gimana kondisinya aja. Tadi berapa lama Kak? Kalau TDA kebetulan 20 menitan itu kan. 20 menit beres. 20 menitan TDA. Begitu masuk foto ya, saya proses itu jadi gitu ya. Oke. Pak Haji sama gitu. Cuman yang telat ini aja. Loh, Karena ini ada urusan lain jadi Ada urusan ditinggal lainnya. dulu, gitu. Saya mulai bertanya dengan foto-foto saya sendiri sih sebetulnya ini. Ada apa sih dengan foto-foto saya ya? Kenapa ya? Kenapa begitu ya? Sepertinya ya. Dipikir-pikir nabut kerungnya abinya. Oke. Nah, Kang, ini berkaitan dengan sketsa nih ya, berkaitan dengan gambar dan lain sebagainya. Ini tapi dari kecil Akang sendiri emang udah seneng menggambar? Kalau menggambar seneng kan. Karena secara jujur ya bahwa lahirnya sketsa terapi itu dari pencarian kesenangan kan. Oke. Ketika kita dalam keadaan sakit, down, putus asa atau apa, yang dicari itu aktivitas apa. Ternyata saya menemukan dari kebiasaan diri saya sendiri yaitu hobi ya. Iya, hobi. Kalau saya pada waktu itu hobinya di musik, mungkin saya akan pegang gitar gitu Iya. Kalau saya hobinya menulis puisi atau menulis gitu ya, pasti saya terapinya dengan menulis gitu ya. Nah, kebetulan yang saya ketemukan itu kesenangan menggambar kan. Jadi lahirlah sketsa terapi ini. Oke, dari menggambar ya berarti ya dari betul. kecil. Jadi tiap orang bisa mengobati dengan kesenangan. Iya ya, karena suka ada ini gini Kang, istilah kalau kita bisa bekerja dengan sesuai apa yang kita senang itu bawaannya tuh jadi happy gitu ya. Pas benar Kang gitu. Ini juga mengobati penyakit dengan hal yang sudah dibiasakan dibuat dari kecil dan itu hal yang menyenangkan kan menggambar ya. Jadi tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan, jadi enjoy-nya kan ya. Enjoy aja gitu ya. Oke. Tapi sempat akhirnya sampai hari ini kalau Akang renung lagi gitu kayak ternyata akhirnya bisa sembuh juga gitu ya, ada perubahan dan lain sebagainya, dan itu tuh ternyata datangnya dari mindset kita sendiri gitu. Kadang suka mikir kayak gitu nggak Kang, kayak geningan bisa cager ya, geningan alhamdulillah ya gitu. Nah itu pada akhirnya titik puncaknya itu mendapatkan kesimpulan kan, bahwa manusia itu bisa menjadi dokter untuk dirinya sendiri. Itu puncak dari perjalanan sketsa terapi itu begitu. Oke, puncak dari perjalanan sketsa terapinya itu adalah
bukan puncak karya gitu Iya, ya, iya, tapi iya. Puncak perjalanan ya. puncak perjalanannya. Karena kadang itu yang banyak membuat kita apa ya? Ada banyak cerita dan lain Betul, sebagainya, proses kreatifnya, terus perjalanannya tadi Akang sampai akhirnya nemu quote nih bahwasanya manusia itu bisa menjadi obat untuk dirinya sendiri kan. Betul, itu puncak dari perjalanan sketsa terapi gitu. Iya. Puncaknya bukan bisa bertemu dengan pejabat, Betul. dengan orang-orang hebat, Betul, itu betul. hanya peristirahatan aja kan, Oke. kayak shelter gitu ya. Iya. Saya bertemu dengan Pak SBY, saya bertemu dengan yang lainnya, itu Iya. bukan puncak dari perjalanan Bonus sketsa itu terapi. menurut Itu proses aja. Iya, kan, proses aja ya, bagian aja. dari proses. Dan yang saya dapatkan puncaknya itu adalah pengobatan itu bisa dari diri sendiri. Jadi betul-betul kalau misalnya yang penyakit Akang yang tubuh sebelah kanan itu tidak ada bantuan dari medis berarti Kang ya? Tidak ada. Alhamdulillah, saya Alhamdulillah. mencoba berusaha memurnikan proses ini dengan perjalanan sketsa terapi ini kan, dengan berkarya, dengan beraktivitas gitu ya, Iya. tanpa ada sentuhan dari medis gitu. Gitu tuh. Hei para Gen Z, panas diri saeutik langsung. Sabar ya. Sabar dulu. Nih Akang ini coba mindsetnya dulu dibenerin, terus kemurnian untuk bisa kembali sembuh, mudah-mudahan itu bisa diikutin sama teman-teman sama warginet nih. Nah Kang, ini sedikit ada topik tambahan nih Kang. Ini ngomongin tentang jika ada satu sketsa yang paling mewakili identitas sebagai seniman Sunda, itu seperti apa bentuk yang akan Akang bikin kira-kira? Bentuk seniman budaya Sunda Iya, ya, iya. budaya Sunda Iya. ya. Kalau budaya Sunda banyak sih, tapi belum ke arah sana juga. Cuman yang pernah itu menggarap wajah-wajah yang selalu memakai ikat Sunda itu ya. Iya, Contohnya kayak yang sekarang in aja ya, Pak Iya. Deddy Iya, Mulyadi, Pak Deddy Mulyadi. Pak KDM itu Iya, ya. iya. Nah, dia kan selalu pakai ikat. Nah, Iya. saya pernah gitu ya, banyak menggambar orang-orang yang pakai ikat Sunda itu. Oke. Tapi untuk mencoba berkarya dengan karakter atau kekhasan Sunda udah sempet Akang. Kalau konsep saya ada ke arah sana, Nah, itu gimana Kang? ada ke arah sana yang dinamakan sketsa biasa untuk orang-orang luar biasa ya. Widih. Orang-orang luar biasa ini bisa dari tokoh-tokoh Sunda juga Kang, pahlawan-pahlawan Sunda juga, karena banyak dari mereka itu yang belum sempat diperkenalkan gitu. Nah, ya. nu kieu sok menarik ya betul. biasanya ya. Pasti bakal ada yang belum tahu nih. Kira-kira Kang, pahlawan-pahlawan Sunda yang mungkin anak-anak generasi sekarang mah nggak tahu nih siapa Kang. Kira-kira boleh cerita dikit Kang. Kita mah kadang suka nggak tahu pahlawan-pahlawan Sunda teh. Pahlawan-pahlawan Sunda banyak ya, Iya. kayak Pak Oto Iskandar Iya, Dinata, oke. kemudian dari Garut juga banyak gitu ya. Pak Haji Hasan Mustafa itu banyak iya, yang Pak Haji Hasan lain-lainnya Mustafa, ya. itu bisa digali, dan kalau misalnya dirujukan ke sketsa terapi itu bisa diangkat ke sketsa terapi dengan data-data mereka gitu ya, dengan Iya. data-datanya Betul, mereka, betul, karena betul. pernah dulu juga saya pernah investigasi atau itu ya, Iya. pernah berusaha ke sana, ternyata banyak orang-orang Garut yang hebat kan, Oke. yang belum diekspos gitu Iya, ya, iya. yang belum di ini. Tapi kenapa Kang? Kira-kira menurut Akang kenapa mereka belum diekspos ya sampai hari ini? Oh, itu nggak tahu juga masalah itu mah, cuman saya pernah menemukan orang-orang yang luar biasa. Oke. Orang Garut itu luar biasa kan. Ya. Orang Garut itu justru mereka luar biasanya itu di luar Garut kan. Nah hanya begitu. Seperti diambil dari pelukis aja gitu Iya. ya. Pak Popo Iskandar itu Iya, orang Wanaraja, orang Garut. Banyak yang lainnya kan. Tapi berkaryanya dia pada di luar gitu. Berkaryanya di luar kan. Oke. Iya itu Enggak. kadang kalau dari anak-anak musik juga ada kayak gitu Pak. Sekarang tuh Sama, anak-anak ya? tuh iya. Ya banyak sekarang dia asli Garut tapi di luar pada bagus-bagusnya tuh kayak gitu katanya. Ya jadi hal-hal begitu kan bisa direnungkan, bisa kenapa gitu ya, Iya, kenapa ya? Betul. Apa Garut memang tertutup buat hal-hal kemajuan begitu atau gimana Iya gitu? sih ya. Jadi hal perenungan Iya, juga ya Pak ya ya. mudah-mudahan suara Garut sesuai namanya bisa menyuarakan suara-suara yang belum terdengar atau tidak terdengar atau memang dibungkam sama Nah itu sekali. emang betul. Betul. Terutama buat bidang kesenian Bidang gitu ya, kesenian karena ya.
kalau dilihat-lihat banyak orang-orang hebat dari Garut yang berkiprahnya justru di luar Garut. Iya. Tapi Akang tersendiri melihat segmen kesenian di Kabupaten Garut, apakah sudah mulai produktif aktivitasnya atau gimana untuk Kalau Akang? melihat aktivitas banyak ya, Iya. banyak malahan banyak kegiatan-kegiatan, cuman belum difokuskan mungkin Oh iya, belum difokuskan ya. belum diagendakan lah. Misalnya kita punya gedung kesenian, Iya. namanya gedung kesenian tapi ruh seninya tidak ada. Eta pisan ruh seninya gitu Ruh ya. seninya tidak ada. Jadi Oke. seolah-olah mati suri atau gimana atau pingsan gitu ya. Iya iya Atau iya iya. pingsan. Tapi menurut saya pribadi yang memang bukan seniman gitu ya, bahwa ruh dari gedung kesenian itu adalah aktivitas kan. Iya. Ada yang latihan, ada yang mentas, ada yang pameran. Iya, benar. Insya Allah bahwa gedung kesenian itu akan hidup kan. Amin ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan teman-teman semuanya hari ini kita belajar banyak ya. Kita ngobrol-ngobrol, terus kita diperkenalkan juga dengan terapi baru ini, sketsa terapi. Nah, Kang, kira-kira sebelum kita closing nih, pertanyaan terakhir, ada pesan apa yang ingin disampaikan kepada warginet lewat sketsa atau lewat karya yang udah Akang bikin? Kira-kira motivasi apa atau pesan apa yang mau disampaikan kepada masyarakat Garut, Kang? Kalau sketsa terapi kan bukan apa-apa ya Kang ya, jadi belum mempunyai pesan-pesan tersendiri aja ya, Oke, dari pesan-pesan Akang yang pribadi. hebat gitu ya. Boleh. Paling menurut pengalaman ya, yang dipesankan ke diri sendiri yaitu bergerak terus lah, bergerak terus lah gitu ya. Oke. Karena dengan bergerak kita hidup gitu ya. Oke, Kalau bergerak tidak terus. bergerak berarti mati. Oke, bergerak terus karena dengan bergerak kita hidup. Teman-teman semuanya bergerak, jangan ngeluh capek terus ya. Oke, bergerak terus karena dengan bergerak kita hidup. Tepuk tangan buat Kang Yana teman-teman semuanya. Sekarang Kang ngobrol terus 30 menit langkung Kan? ternyata mulanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah mudah-mudahan kita tiasa ngobrol deui, tiasa dongkap deui. Amin, amin, Dengan amin. karya-karya terbarunya Kang Yana nanti mungkin. Tapi rencana untuk beberapa hari ke depan udah ada stok mau gambar apa Kang atau kumang kewe lah. Aku mangke Kumang kewe. Aku mangke aja. Oke. Oke, teman-teman kita doakan Kang Yana terus sehat. Mudah-mudahan Amin, terus amin, sehat-sehat dan terus berkarya. Mudah-mudahan kedepannya makin banyak menginspirasi banyak orang, makin banyak juga orang yang termotivasi. Khususnya tadi dari mungkin ada beberapa masyarakat yang sempat atau sedang mengalami kelumpuhan di sebelah kanan badannya kiri ya. atau kiri Atau punya penyakit hati, penyakit jiwa gitu. Atau penyakit Silakan hati, penyakit beraktivitas dengan kesenangannya. silahkan beraktivitas dengan kesenangannya masing-masing. Salah satu contoh aktivitasnya adalah kalau dari Kang Yana ini ada sketsa wajah. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bertemu kembali warginet. Hatur nuhun Kang Yana hapunten ngawagel waktosna. Hatur nuhun tos dongkap ke kantor Suara Garut. Mudah-mudahan nanti kita bertemu di lain waktu. Nah, sebelum ditutup Kang, boleh dilihatin dulu Kang ke kamera. Boleh, alhamdulillah sudah ditandatangan. Wih, mantap, tepuk tangan dulu guys. Foto Abi eta. Jangan. Hatur nuhun, Akang hatur nuhun pisan. Ini boleh dipoto dulu boleh. Boleh. Oke, kita dipoto dalam segmen podcast itu kan kapan lagi nih katanya? Yuk. 1 2 3. Oke, cukup. Hatur nuhun Akang. Mangga jangakeun. Hatur nuhun pisan. Wah, ini wajah saya ini di kamar dipajang aman ya. Tapi bener hanya bibit kerung. Tapi kasep dah ganteng ya, tetap ya ganteng ya. Aman ya. Biasanya yang dinamakan misteri itu ini. Nah, itu misteri. Menarik tadi dengan Akang bilang ini misteri. Oke. Kalau ini kan sudah jelas ya. Ya, Ini betul. orang baik, gitu. Ini orang baik. Misteri ya. Suri ini. Ya Allah ya Robi. Oke, kita tutup dulu teman-teman semuanya. Hari ini sangat menyenangkan sekali ketemu dengan Kang Yana, ngobrol banyak, kita ngobrol panjang soal sketsa terapi, ngobrol soal teknis dan lain sebagainya, soal budaya Garut, banyak pokoknya tadi. Pesannya terus bergerak karena dengan bergerak kita akan hidup. Untuk itu, terima kasih yang pertama kami ucapkan untuk Kang Yana udah hadir hari ini. Ya, Mudah-mudahan bisa ketemu di lain waktu. Terima kasih juga buat Asgatur. Terima kasih juga buat Asga Umroh. Terima kasih juga buat Agrafana Furniture.
ini tempat ini. Garut Souvenir juga terima kasih. Terima kasih juga buat Warginet yang terus mendampingi nonton kita semua. Buat teman-teman semua yang mau mengadukan aspirasi, inspirasi lagi. Aspirasi teman-teman boleh langsung chat ke nomor yang ada di bawah ini, oke? Sampai bertemu di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.